Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Dalam acara wabarakatuh. bincang-bincang Raya Idul Fitri 1443 Hijriah dengan tema Kue Nusantara. Selamat menyaksikan. Setelah berpuasa 1 bulan lamanya, berzakat fitrah menurut perintah agama. Kini kita beridul fitri berbahagia, mari kita berlebaran bersuka gembira. Berjabatan tangan sambil bermaaf-maafan, hilang dendam habis marah di hari lebaran. Minal aidin wal faizin, maafkan lahir dan batin. Selamat para pemimpin, rakyatnya makmur terjamin. dari segala penjuru mengalir ke kota. Rakyat desa berpakaian baru serba indah. Setahun sekali ke kota naik bis kerek, ilmu di jalan kaki pincang sampai sore. Akibatnya tenteng selop sepatu teroke, kakinya pada lecet babak belur berabe. Minal aidin wal faizin, maafkan lahir dan batin. Selamat para pemimpin, rakyatnya makmur terjamin. Minal aidin wal faizin, maafkan lahir dan batin. Selamat para pemimpin, rakyatnya makmur terjamin. Putar lagi ya. Demikian tadi ucapan dalam bentuk foto-foto ucapan. Tadi adalah sesi pertama ya yang diikuti oleh hampir 40 atau 50 orang. Nanti kami akan putar lagi video ucapan-ucapan foto ya untuk sesi kedua. Saya mengucapkan selamat berjumpa kita setelah 1 bulan kita melaksanakan ibadah puasa. Semoga ibadah kita selama bulan puasa, baik puasa Ramadan, sholat tarawih, zakat, fitrah, dan semua amal-amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kawan-kawan anggota Purwas seluruh Nusantara, baik yang ada di Indonesia, Malaysia, Singapura, dan di Brunei. Hari ini adalah acara permulaan kita menuju acara halal bihalal yang nanti kita rancang bersama. Adapun tema kita silaturahim, sama-sama mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin.
sambil kita bincang-bincang tentang kue-kue Nusantara. Kue Nusantara, bicara tentang kue Nusantara nampaknya bicara hal-hal yang remeh-temeh ya. Tetapi bagi saya ini sesuatu yang serius. Karena apa? Kue Nusantara ini adalah salah satu lambang kebanggaan budaya kita ya. Yang sudah menjadi tradisi dari turun-temurun hingga hari ini. Tapi jika ini tidak dijaga dan tidak terus diwariskan kepada generasi muda, anak-anak muda kita, dikhawatirkan kelebihan kue-kue kita ini akan menjadi hilang. Kenapa? Karena munculnya budaya hedon, ya, budaya membeli, tidak lagi membuat. Gitu. Sehingga berbeda di zaman dahulu, setiap menjelang Lebaran, orang tua anak-anaknya bergotong royong untuk membuat kue. Saya masih ingat waktu kecil dulu, membantu orang tua saya membuat kue bawang namanya, yang paling murah itu ya, yang paling gampang membuatnya. Kue bawang ya. Kemudian kuenya digulung pakai dari tepung terigu, pakai botol ya. Kemudian baru diiris-iris dan digoreng. Kemudian saya masih ingat juga bagaimana orang tua sibuk membuat wajit ya. Wajik atau wajit ya. Yang dari ketan itu ya. Bentuknya macam-macam, ada merah, ada coklat dan sebagainya ya. Banyak kue-kue yang dibuat oleh orang-orang tua kita dulu. Hari ini ada kiriman kue ya dari kawan-kawan, salah satu kue Betawi ya. Ini mungkin nanti Pok Tutik akan menceritakannya. Assalamualaikum Pok Tutik Tarwiyah. Sudah ada? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Ya, Sehat berkah selalu, Bang. Nah, ini kiriman Pok Tutik ya. Namanya semplak ya. Ini sampai Geplak, Bang. Geplak. Ya, Iya. Oke, biar kawan-kawan tahu apa ini kue geplak, sejak kapan adanya di Betawi, apakah ini di Malaysia juga ada, di Riau ada, atau tempat-tempat lain ada. Coba Pok Tutik jelaskan kue ini terbuat dari apa, ya rasanya seperti apa, dan kemudian sejak kapan adanya di Betawi ini. Silakan Pok Tutik. Halo, Pok Tutik. Baik. Mohon maaf ya, saya ini nggak pakai kamera nih, lagi agak ribet. Iya, Bang. Geplak itu begini. Kalau dari sejarahnya, dia itu sebenarnya dinamakan geplak itu karena dari unsur bunyi gitu. Cara membuatnya itu berbunyi geplak gitu. Karena memang cara membuatnya dari tepung beras yang dicampur gula dan parutan kelapa yang masing-masing disangrai itu semuanya, Bang. Terus dalam posisi dia diaduk itu biar sesudah diadon dia posisinya itu sama tangan itu, Bang, diremes-remes pakai tangan, habis itu dipukul-pukul supaya membentuk sesuai dengan yang diinginkan gitu. Sebelum pada akhirnya kalau kekinian sih di oven ya, tapi kalau yang dulu konon ceritanya ya pokoknya dikeringkan dari adonan itu begitu. Nah, ini kalau filosofinya intinya itu pokoknya menggambarkan keramahannya orang Betawi sebenarnya dari dari manis rasanya gitu. Jadi kalau memang pertemanan tuh dianggap silaturahim harus membuahkan hal-hal yang baik-baik, yang manis. Tetapi memang kalau dilihat dari sisi ekonomi itu pada saat itu termasuk mungkin sekitar tahun berapa ya, saya agak lupa, mohon maaf. Jadi hasil dari pertanian itu termasuk banyak menghasilkan beras dan juga kelapa gitu. Jadi ingin memanfaatkan juga dari bahan yang ada di sekitar di waktu itu di Jakarta yang memang adalah kota pelabuhan ya, kelapa kan banyak juga seperti itu. Lalu ini banyak
atau setidak-tidaknya selalu muncul ya pada saat Lebaran ataupun acara-acara tertentu seperti pernikahan maupun acara-acara yang berbau adat. Kalau mungkin kalau zaman sekarang orang sudah yang manis-manis begitu ya. Tapi kalau saya rasakan sendiri, kekinian itu ya udah memang nggak terlalu manis karena memang kekhasan dari yang Betawi ini agak-agak mirip sebenarnya dengan geplak yang di Bantul, Jogja gitu ya. Cuman kalau yang di sini itu kan memang dicampur dengan tepung beras, Bang. Nah, terus ada daun jeruknya gitu. Jadi ada wangi-wanginya gitu, Bang. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Tuh yang dikirim juga sedikit ya, Bang. Susah ngambilnya. Untung masih dapat itu, Bang. Demikian Bang Asnur dan Ibu Bapak di seluruh Nusantara. Apa tadi Maaf namanya kalau kok kue semplak? geplak, Geplak. Bang. Geplak Iya. ya. Iya kayak orang digeplak gitu loh, Bang, kayak ditabok atau dipukul-pukul, makanya namanya jadi geplak gitu kan. Nah, ini bentuk kue geplaknya ya. Kalau saya rasakan tadi rasanya seperti sagun, tapi bukan sagun ini ya, bukan sejenis Bukan, Bang. sagun. Bukan ya? Mirip-mirip, Bang. Kalau sagon kan sagon juga ada. Dia berbentuk jadi serbuk gitu ya. Kalau geplak ini yang udah justru menyatu dia. Tapi bahannya hampir sama, Bang. Ya, Bahannya dari sama ya. beras Saya dan rasakan ya, tadi agak mirip dengan sagun, cuma beda. betul. Oh, ini lebih lebih, kalau sagun kan muncrat gitu ya. Buyar ya. Kalau ini padat, Bang. Padat. Oke, semplak. Ini ada di Betawi sejak tahun berapa, Pak Tuti? Kayaknya tahunnya saya agak lupa nih, Bang, karena waktu saya kecil sih itu sudah ada, Bang. Mohon maaf ya nanti kalau mungkin bisa menyusul informasinya. Iya. Jadi yang jelas dari zaman sebelum merdeka ini sudah ada, Bang, gitu ya, Bang. Artinya memang udah menjadi hal yang rutin dilakukan pun sebelum zaman kemerdekaan. Ini sudah menjadi bagian budaya dari orang Betawi yang digunakan rata-rata atau muncul pada hari-hari raya terutama dan termasuk hari-hari pernikahan gitu, Bang. Oke, terima kasih Pak Tuti Taryadi yang telah mengirimkan kue semplak. Geplak, Bang. Geplak ya. Geplak. Geplak. Karena memang baru pertama kali nih saya makan ini walaupun lama di Betawi. Di Betawi saya banyak makan kue, paling kue khas Betawi itu, kue lebaran Betawi yang paling sering ketemunya adalah kembang apa? Kembang kelapa. Ini biji ketapang, Bang. Biji ketapang. Ya. Akar kelapa. Kembang goyang. Kembang Kue goyang. kembang goyang. Nah, kembang Ya. goyang itu kalau yang bulat-bulat itu kembang goyang ya. Kembang Iya, goyang. Bang, yang seperti bunga. Nah, itu seperti kalau bunga. di Sumatera, di Riau, di Pekanbaru, di Sumatera Barat hampir semua punya. Namanya loyang, Iya, betul. kue loyang kalau kami sebut ya. Oh, begitu, Bang. Oke, tadi kita sudah mengenal makanan Betawi ya. Sayang memang makannya secara virtual. Tadi kata Bu Ainun udah hadir belum? Wah, nggak seru kalau makan kue virtual ya. Ya, karena memang acara virtual, terpaksa kita mengenalkan secara virtual ya. Dan maaf, cuma saya yang menikmati sendiri. Ada berapa kiriman kawan-kawan, tapi banyak yang salah pengertian ya. Menurut saya kue lebaran itu berbeda dengan kue khas daerah ya. Kalau kue lebaran itu adanya pada saat-saat lebaran. Sementara kue khas daerah, dia ada kapan saja di daerah itu sebagai cenderamata. Misalnya saja ada kiriman dari Sukabumi ya, tapi tidak saya buka-buka, ternyata pas dibuka sudah basi. Ternyata kue itu bertahan hanya 1 atau 2 hari. Namanya kue mochi ya, kiriman dari Ibu Ponoer dari Sukabumi. Bu Ponoer sudah ada bersama kita? Nah, belum ya. Oke, sebelum kita masuk ke yang lain, saya sampaikan dulu kepada kawan-kawan, tolong yang mau merespon, misalnya tadi Pok Tuti dia mengatakan kue geplak ya, terbuat dari
tepung beras dan gula dan pakai kelapa. Apakah kue-kue itu juga ada di daerah masing-masing atau di negara masing-masing? Kalau ada, tolong direspon dan apa namanya ya. Oke, kalau ada nanti tolong direspon, karena ini kita saling memperkenalkan diri, dan memperkenalkan kuenya masing-masing ya. Baik, selanjutnya, Pok Noer sudah bersama kita? Tidak ada? Oke, ini ada kiriman dari Bu Marita. Bu Marita ada nggak? Dari Sumatera Barat. Saya Bang Asnur. Bu Marita ada? Enggak. Dari Sumatera Barat. Ini Bu Marita dari Sumatera Barat mengirimkan kue kalamai. Nah, saya nggak tahu kalamai ini ada nggak hubungannya dengan lagu Tak Tontong Kelamai Jaguang ya. Tak tontong kelamai jaguang, tak gunda-gunda kacang buang basi. Dahulu balaki anduang, kini balaki tukang padati. Ada nggak hubungannya? Kue kelamai ini kue khas Sumatera Barat ya. Hampir Sumatera Barat punya ya. Saya hampir hilang memori saya tentang kue kelamai ini. Tadinya saya berpikir kue kelamai itu sama dengan dodol, ternyata mirip tapi tidak sama. Silahkan Bu Marita dari Sumatera Barat menjelaskannya. Ya, tentang kue kalamai dari Sumatera Barat. Halo Bu Marita? Ada nggak orangnya? Halo? Halo Bu Marita? Oh ada. Halo? Kok nggak ada respon suara? Ada Bu Marita? Atau Bu Yurnelis atau kawan-kawan dari Sumatera Barat yang hadir ya, menjelaskan tentang kelamai. Apakah suara saya bisa didengar? Halo? Halo? Bisa, Bang. Dengar jelas banget kok suaranya. Bersih suaranya, Bang. Oke, tadi ada Bu Marita hadir nggak ya? Ada? Ada. Kalau orang yang tidak ada, tolong kawan-kawan Sumatera Barat bisa menjelaskan tentang kue kalamai dari Sumatera Barat. Ini kalau yang udah diiris-iris ya. Apakah ada dari Sumatera Barat siapa? Lamai. Saya Bang, dari Sumatera Barat saya. Oke. Apa nih kue kelamai Pak Sam, orang Sumatera Barat? Ada yang mau jelaskan nih? Ya, galamai itu sebenarnya mirip dengan dodol Bang, dodol. Cuman pastinya saya nggak kurang begitu paham karena prosesnya sama, yaitu kita membuatnya seperti dodol Betawi, mirip-mirip, yaitu dari ketan yang dicampur dengan santan, ada campuran gula tertentu, ada kadang-kadang ada yang pakai gula merah, kadang-kadang. Prosesnya saya belum pernah melihat orang membuat galamai. Tapi kalau membuat dodol Betawi saya sering melihat, bahkan sering membantu gitu. Oke, jadi galamai itu mirip dengan dodol kata Bang Sam ya. Tapi saya rasakan tadi tadinya saya berimajinasi bahwa galamai itu sama seperti dodol. Karena sudah lama tidak bertemu ya, baru mungkin sekitar 30 tahun saya baru ketemu kelamai ini ya. Ternyata beda Bang Sam, kelamai ini dengan dodol ya. Memang satu keluarga tapi berbeda ya. Dia lebih empuk dan lebih rasanya seperti apa ya? Berbeda dengan dodol ya. Dan dia empuk dan lebih renyah gitu ya. Kalau dodol dia lebih kental ya, Pak. Seperti
kebanyakan dodol ya. Dia lembut, Bang. Dia lebih lembut, Iya. apa gitu, dan berbentuk ya seperti ini. Nah, sudah 30 tahun lebih saya tidak ketemu kelama ini. Ada Bu Marita, bisa jelaskan Bu Marita? Nggak ada. Bu Yurnelis? Kalau Pak Sam sama dengan saya di Sumbar ya, di Jakarta ya, udah lama nggak ke Sumatera. Ada Bu Yurnelis? Halo Bu Yurnelis? Halo, oke. Hah? Mute-nya dinyalain Bu Yurnelis? Halo Bu Yur? Ya, Waalaikumsalam. salam Bu Yur. Ini siapa nih? Bu Marita ya? Halo. Sinyalnya jelek ya? Halo. Halo. Halo ya? Ya Bu Yur? Oke, dari Bu Yur tadi sinyal kurang bagus. Ada berapa ya? Nanti setelah satu ini saya kembalikan kepada kawan-kawan. Siapa dulu yang mengenalkan dirinya dan mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri sambil mengenalkan kuenya. Tapi sebelumnya saya akan kenalkan, ini ada kiriman kue dari Sulawesi, Makassar. Saya nggak tahu namanya. Tapi rasanya hampir sama dengan kue geplak tadi, Bu Pak Tuti. Geplak ya? Apa tadi? Geplak. Bang, jangan G. Ya, nah, ini sama rasanya dengan kue geplak tadi. Kirim oleh Ibu Andi Marlia. Ada Bu Andi Marlia? Ya Bang. Coba Selamat. kenalkan kue apa ini namanya? Ya, kuenya namanya kue baruasa. Terbuat Kue dari? Ya, jelaskan proses pembuatannya. Berasal dari tepung beras, sama dengan Ibu Tuti tadi. Kelapa parut disangrai, kemudian telur, dan dibuat bulat. Namanya kue baruasa. Berasal dari Bugis, Makassar. Tapi kue baruasa ini Bang bisa juga dicampur dengan gula gula aren. Bukan gula pasir. Boleh juga gula pasir dan boleh juga dengan gula aren. Gitu. Tergantung dari pilihan yang membuatnya. Namanya kue baruasa. Kue baruas, ya. Iya, baruasa. Kue baruas, baruasa? Iya. Kue baruasa ya. Iya. Jadi ini kalau tadi galamai satu keluarga dengan dodol, nah ini baruasa ini satu keluarga dengan geplak. Iya. Sama-sama terbuat dari tepung beras dan kelapa. Bedanya baruas ini lebih apa ya? Lebih keras karena dia kalau apa tadi lembut, tapi rasanya saya rasa sama. Sama ya. Sama rasanya, bentuknya berbeda. Itulah kehebatan kita kue Melayu ya. Melayu ini namanya berbeda, bentuknya berbeda, tapi rasanya sama dari bahan yang sama. Kalau Bugis itu saya ingat itu terkenal waktu itu di Sumatera itu masa-masa kecil saya adalah namanya lepat Bugis. Ya, nah itu pakai daun warnanya kuning daunnya, di dalam itu pakai kelapa. Itu terkenal itu. Oh iya. Ya, masih ada nggak di Makassar lepat Bugis itu?
Masih ada Bang, utamanya di daerah Bone gitu. Ya. Ya. Kalau di Betawi masih ada, tapi warna lepatnya sudah berbeda, warna merah atau warna apa itu. Tapi apakah itu lepat Bugis juga namanya, Pak Tuti? Yang tempat-tempat orang pesta-pesta itu, Pak Tuti, saya selalu temukan itu. Tapi udah bulat bentuknya. Di Apa dalamnya tuh Bang? Di Betawi apa namanya tuh? Rasanya Oh di dalamnya Bugis, ada ya kelapa. sama Bugis Bang. Bugis ya. Di Jakarta tuh namanya kue Bugis. Tapi warnanya kue Bugis itu udah warnanya beda ya, udah merah sekarang ya. Ada 2 macam sih Bang. Kalau dia pakai ketan putih ya dalamnya itu untinya warna kecoklat-coklatan dari apa kelapa ya. Kelapa yang muda dikukus gitu ya. Dikasih gula sedikit. Nah, kalau yang ketan hitam ya sama juga itunya putih justru biasanya tanpa warna gula merah dalamnya. Kalau yang hitam biasanya kelapanya di dalamnya warnanya putih. Nah, kalau yang Bugis putih justru dikasih gula merah dalamnya gitu. Oh ya, oke. Nanti Variasi. masih kue Bugis ya. Masih kue Silakan Bugis. Bu Andi Marliah mengucapkan minal aidin wal faizin kepada kawan-kawan semua. Ya. Kami ucapkan mohon maaf lahir batin menyambut 1 Syawal 1443 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin. Oke, terima kasih Bu Andi. Kita Sama-sama, jawab Bu Andi semuanya Marli. ya. Baik, untuk sesi berikutnya silakan kepada siapa saja yang 3 orang ya. 3 orang untuk memperkenalkan dirinya dan mengucapkan minal aidin wal faizin serta memperkenalkan kue lebaran di daerahnya. Siapa dulu? Angkat tangan ya. Oke. 3 orang. Oke. Pertama kita persilakan kepada Pak Ilham dari Kalimantan Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Bang, saya mohon maaf baru bisa masuk karena masih suasana lebaran, jadi ada tamu datang ke rumah, saya baru bisa ikut Zoom. Jadi saya pribadi mulai saya masuk ke Perluas, mungkin ada kata-kata yang kurang berkenan atau tulisan-tulisan yang menyinggung Bapak Ibu anggota Perluas semuanya. Secara pribadi dari hati yang paling dalam, saya pribadi minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Silakan memperkenalkan kue khas Kalbarnya yang Kalau kue khas Kalbar Bang, kemarin sempat saya mau kirim, saya bilang kemarin di grup itu kue putu reti, apa ya Bang ya? Kalau bahannya sih dari ketan, beras ketan, saya ulangi, bahannya dari padi ketan. Padi itu awalnya disangrai, dioseng, sampai dia kayak popcorn gitu Bang. Terus dipisahkan antara popcornnya dengan kulitnya, terus popcornnya itu kalau zaman dulu tradisional masih ditumbuk pakai alu, lesung kayu, terus diayak, ambil yang halusnya, kemudian dimasak gula, dicampurkan, baru ditempa Bang, ditempa menjadi sesuai dengan kita inginkan. Apakah mau loyang yang segi 4 atau yang bulat. Jadi khasnya itu sampai sekarang masih Bang, itu yang kemarin yang ingin saya kirim. Kebetulan di kami itu untuk mengirimnya kemarin itu jasa pengiriman JNE itu udah penuh, jadi kemungkinan pun nggak bisa sampai dalam waktu yang dekat. Nah, jadi khasnya itu dia dari padi disangrai dan gimana ya, kalau rasa dia agak ringan rasa sih paling-paling hanya manis dan gimana ya, manisnya nggak, tergantung kita juga sih, tergantung kita ngasih gula. Nah, jadi kalau di Kalimantan Barat khususnya Sambas itu namanya kue putu retih
Oh, Gimana? kue putu letik. Retih Bang, retih. Kue putu retih ya. Retih. Mudah-mudahan suatu waktu kita ketemu dengan kue itu ya. Terima Terima kasih pada Pak Ilham dari Sambas, Kalimantan Barat. Mohon maaf juga lahir dan batin. Sama Bang. Selanjutnya siapa? Selanjutnya Ibu Nur Hasanah. Silahkan Bu Nur Hasanah. Siapa? Hah? Ya, unmute-nya hidupkan Bu ya. Nur Hasanah. Sudah, Oke. sudah kedengaran Ya, sudah. suaranya? Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam untuk semuanya, Bapak Ibu di seluruh Nusantara Indonesia. Saya Nur Hasanah dari Kebumen, Jawa Tengah. Pertama mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf segala kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja selama kita bersama di komunitas Perwas ini. Saya dari Kebumen, kemarin sudah siap-siap sih mau ngirim. Ini emping, kayaknya setiap daerah punya emping. Tapi kalau untuk di Kebumen, emping itu merupakan suatu makanan yang menjadi khas dan harus ada di Lebaran. Karena hampir di setiap rumah, orang-orang menanam pohon melinjo. Dan itu menjadikan sebagai sebuah pohon yang serbaguna. Karena dari emping itu kulit melinjonya bisa untuk jadi sayur, empingnya bisa untuk bikin, isinya bisa untuk emping, kemudian daunnya juga bisa disayur juga, sedangkan pohonnya juga bisa digunakan sebagai kayu bakar. Nah, mungkin di antara tempat Bapak Ibu semua juga banyak emping gitu. Tapi di Kebumen alhamdulillah merupakan salah satu sentra pembuat emping, khususnya daerah Ambal gitu. Kalau tempat saya Kebumen, bahkan tetangga-tetangga saya juga banyak yang memproduksi emping. Walaupun demikian banyak di Kebumen, kemarin Lebaran emping di Kebumen sampai mencapai harga 1 kilo itu Rp90.000. Termasuk mahal sekali. Tapi kalau hari-hari biasa cuma Rp35.000 gitu. Demikian Pak Hasrul. Ya. Halo. Halo. Ya Bu. Ya, ini makanan khas yang ada Lebaran di tempat saya dan selalu ada di setiap rumah. Gitu. Sudah Indonesia Bu, di Kalbar juga sudah masuk. Gitu. Dan hampir semua kota punya emping. Bu, ucapannya belum Bu? Ucapan kepada kawan, ucapan selamat Hari Raya Idul Fitri. Oh iya, baik semua Bapak Ibu, saya Nur Hasanah dari Kebumen mengaturkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Segala kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih pada Bu Rasana dari Kebumen. Selanjutnya kita ke Jakarta, ada Ibu Masyah ya. Silahkan Bu Masyah. Halo Bu Masyah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya asal dari Cilacap, berdomisili di Jakarta. Pertama mengucapkan minal aidin wal faizin kepada semua ketua dan anggota Perwas. Saya pengen itu itu namanya geplak ya. Geplak di daerah saya juga termasuk ada. Tetapi namanya bukan geplak lagi tapi gandos. Gandos itu terbuat apa namanya? Wedus. Gandos. Oh, gandos. Itu tapi biasanya dibuat kalau wedus apa itu wedus? itu dibuat setelah ada hajatan tuh zaman dahulu kan. Kalau ada hajatan mau bikin jenang dodol itu harus ditumbuk beramai-ramai ya. Dilesung. Setelah sisanya tuh berasnya itu, sisa dari tepung itu terus ditumbuk pakai kelapa, gula merah, dibikin
gandos itu rasanya sama seperti dodol. Oh ya. Iya. Oke, terima kasih Ibu Masya. Ya. Dari Indonesia, dari Malaysia ada yang mau mengenalkan kuenya dan mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Pak Rosli sudah bergabung. Pak Rosli Bakir atau dari kawan Malaysia yang lain? Tadi ada Bu Susi, ya? Susi. Dari Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ini ada Pak Masron, ya? Sahar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada semua warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia, Malaysia, dan negara-negara lain Nusantara. Alhamdulillah, terima kasih Pak Sridwan Nur yang menjemput bersama-sama bergabung dengan kumpulan Purwas pada malam ini. Jadi saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya, maaf lahir batin kepada semua yang ada dalam Zoom ini, dan juga seluruh warga Kebumen. Sebenarnya warga Kebumen ini asal usul arwah ayah saya di sana, di Kebumen. Jadi di Malaysia ni pun banyak kuih untuk Hari Raya. Misalnya tadi saya dengar macam kuih Bugis. Di sini dipanggil kuih Bugis asal yang di Burasak dipanggilnya. Pun ada di Malaysia juga. Semasa saya berada di Labuan, kuih Bugis ini kawan-kawan yang berasal usulnya dari Makassar, juga kuih dipanggil Burasak tu, yang ada di Indonesia. Jadi sekali lagi saya mengucapkan selamat Hari Raya pada seluruh Nusantara dan dalam grup ini. Terima kasih Pak Sridwan Nur dan kawan-kawan yang lain. Terima kasih. Terima kasih kepada Pak Sahar, mohon maaf lahir dan batin. Baik, sebelum kita masuk ke episode kedua, mari sama-sama kita saksikan ucapan video dalam bentuk ucapan-ucapan foto ya. Selamat menyaksikan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Setelah berpuasa 1 bulan lamanya, berzakat fitrah menurut perintah agama. Kini kita beridul fitri berbahagia, mari kita berlebaran bersuka gembira. Berjabatan tangan sambil bermaaf-maafan, hilang dendam habis marah di hari lebaran. Minal aidin wal faizin, maafkan lahir dan batin. Selamat para pemimpin, rakyatnya makmur terjamin.
Baik, kembali bersama saya di studio Perwas ya. Tadi kita sudah dengarkan, saksikan bersama-sama ucapan Selamat Hari Raya Idul Fitri dari Kebumen, Jakarta, Jawa Timur, dari Malaysia ya. Sekarang kembali kita perkenalkan lagi kiriman kue. Berikut ini ada aneka kacang dikirim dari Jawa Timur oleh Mbak Ulan ya. Pertama dikirim sampai sekarang belum saya buka ini. Rasanya saya juga belum tahu ya gimana. Ada katanya macam-macam kacang dari Surabaya. Silahkan Bu Ulan, ada Bu Ulan udah bersama kita? Ya, kalau Bu Ulan ada, coba disampaikan apa saja aneka kacang ini ya, yang selalu mewarnai Hari Raya di Surabaya. Atau kalau Mbak Ulan tidak ada yang mewakili dari Surabaya atau Jawa Timur? Aneka kacang apa saja yang selalu meramaikan suasana Lebaran di Jawa Timur ya. Kalau di Sumatera itu ada macam-macam kacang ya. Di antaranya ada kacang mede ya. Kalau kami nyebut mede itu, kacang mede itu jambu monyet. Buahnya itu dijadikan kacang. Halo Bu Ulan ada? Atau diwakili oleh kawan Jawa Timur tentang aneka kacang di hari Lebaran di Jawa Timur. Ada? Ini saya Bang. Ah ya. Ada Bu Kanti. Oke, saya kenalkan Iya. dulu Bu Kanti. Bu Kanti yang mensponsori baju saya yang saya pakai hari ini. Terima kasih Bang. Saya pakai terus-terus ya. Di acara Iya. Hari Raya ya. Iya, terima Saya jadi seperti kasih. pendekar pakai baju ini. Ya. Dan Bu Kanti, dan jelaskan Iya. ini baju apa Bu Kanti yang dibuat ini, batik atau apa? Itu batik Gajah Holeng Bang, batik khas Banyuwangi. Namanya Gajah Holeng. Oh, Gajah Holeng ya. Iya, namanya Gajah Holeng itu Bang. Iya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Kesempatan kita untuk bertemu, saling memaafkan di hari yang fitri ini. Semoga kita akan kembali fitri lagi, kembali bersih seperti semula. Amin ya Rabbil Alamin. Ini Bang, tentang kacang Bang. Kebetulan ini tadi saya juga bawa kue kacang ini Bang. Ya. Nah ini kue kacang ini juga adanya pas hari raya atau lebaran. Ini mungkin di daerah lain juga ada ini. Tapi kalau di Jawa Timur itu Banyuwangi juga ini keluarnya hanya saat lebaran. Ada lagi kacangnya yang dinamakan kacang bawang. Kacang bawang itu kacang yang dikupas, kemudian digoreng, dikasih bawang sama garam itu, sehingga namanya kacang bawang. Kalau yang kue kacang ini rasanya gurih. Ini dari kacang yang disangrai, kemudian dicampur dengan tepung dan gula, kemudian dicetak, lalu diopet. Kemudian atasnya dikasih kuning telur. Ini mungkin di daerah lain juga ada. Itu Bang mungkin yang bisa saya bantu untuk aneka kacang yang ada di Jawa Timur. Mungkin kalau yang Bu Wulan lebih lengkap kacangnya. Kalau yang Banyuwangi hanya kacang bawang sama kue kacang. Itu aja Bang. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bu Kanti. Iya Bang. Telah menjelaskan ke kita tentang aneka kacang yang meramaikan Hari Raya di Jawa Timur. Iya. Selanjutnya, ini ada juga kiriman, saya nggak tahu apakah ini kue khas Lebaran atau kue khas daerah. Ini kiriman dari Ibu, dari Pontianak, Ibu Neni Hartika. Iya ini ya, kuenya ini, ada nggak Ibu Neni Hartika ya? Bu Neni Hartika, saya dikirim ini. Nah ini katanya terbuat dari lidah buaya. Nah, coba jelaskan Bu, apa nama kuenya ini? Bu Neni Hartika?
Ada? Nggak hadir ya? Ini ada kue lidah buaya. Apakah ini kue khas Lebaran atau kue khas Pontianak atau Kalbar? Karena menurut saya berbeda ya kue khas itu. Kalau kue khas daerah, dia ada kapan saja di saat dibutuhkan. Tapi kue Lebaran itu hanya ada di saat Lebaran. Orang Kalbar ada yang hadir? Bisa jelaskan tentang Ya, kue Bang. yang dikemas? Hanya sedikit Bang, Ilham Ya. Bang. Mungkin hanya gambaran sedikit Bang tentang kue Lebaran. Kebetulan saya dari Kalbar dan memang produksi kue tanaman lidah buaya, kebun lidah buaya itu terdapat di Pontianaknya Bang. Jadi kalau lidah buaya ini memang sekarang sudah banyak digunakan untuk sejenis makanan, dari manisan sampai ke minuman, sampai bahkan dodolnya pun juga ada Bang. Dijadikan bahan dasarnya lidah buaya itu. Jadi kalau untuk apakah itu makanan khas daerah, itu boleh dikatakan makanan khas daerah yang mungkin dapat kita temukan di toko-toko khusus untuk souvenir khas Kalbar. Namun pada saat Lebaran biasanya kue-kue seperti ini boleh dikatakan kue Lebaran juga sih Bang. Oh gitu ya. Ya. Jadi ya mungkin hanya itu Bang penjelasan singkat. Terima kasih Pak Ilham bahwa ternyata ini di samping menjadi kue khas daerah Kalbar yang terbuat dari lidah buaya, juga selalu ada di saat Lebaran. Tapi saya yakin ini kue Lebaran yang baru ya di Kalbar, karena memang baru dulunya paling lama ini umurnya 10 tahun ya. Tahun-tahun 80-an saya kira ini belum ada, karena Kalbar lagi lagi banyak memproduksi lidah buaya, sehingga dibuat bermacam aneka rupa dari keperluan sampo hingga makanan. Terima kasih Bang Ilham. Ya, sama-sama Bang. Oke, sekarang kembali ada satu lagi, tapi sebelum satu lagi ini, silahkan ketiga orang yang ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri dan memperkenalkan kue daerahnya. Pak Nasir tadi sudah ada saya lihat, silakan Pak Nasir, dan diikuti dua orang lagi ya, tunjuk tangan. Halo Pak Nasir, masih bersama kita? Halo Pak Nasir, sudah tidak bersama kita? Nggak ada bulannya. Siapa lagi? Ayo, 3 orang. Siapa? Ya, kita persilakan kepada Bu Sukma mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri dan memperkenalkan kuenya ya. Silahkan 2 orang lagi setelah Ibu Sukma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengeran nggak suara saya? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, dengar Bu. Oh iya. Waalaikumsalam. Ya, pertama-tama saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri untuk Bang Asnur dan juga teman-teman semua di seluruh Indonesia. Mohon maaf lahir dan batin apabila ada kesalahan yang disengaja maupun tidak selama bergaul di Perwas ini. Saya dari Banten, nama saya Bu Dewi, Sukmana Dewi. Nah, kebetulan kalau di Banten makanan khasnya lumayan banyak, tapi kebetulan yang ada di meja saya ini salah satunya. Kelihatan nggak? Ini adalah gipang yang bisa terbuat dari ketan ataupun terbuat dari singkong. Yang di atasnya ada lapisan kacang yang diberi gula Jawa. Ini adalah makanan khas Banten, selain mungkin sudah mengenal ada sate bandeng, seperti itu, ada gegetas, dan ada makanan yang lainnya. Tetapi kalau gipang, ini selalu ada, jadi makanan khas daerah Banten, dan juga makanan di Hari Raya. Kebetulan yang ada di meja saya ini. Dan ini terbuat dari ketan, tapi bisa juga terbuat dari singkong.
yang di atasnya dikasih kacang dilumuri dengan ditambah dengan gula Jawa. Manis, jadi rasanya manis. Oke. Demikian dari Banten. Sekali lagi saya mohon maaf lahir dan batin apabila ada kesalahan selama pergaulan diperluas. Dan sekali lagi saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Ya, selamat Hari Raya Idul Fitri juga buat Bu Dewi ya. Terima kasih. Jadi kue apa namanya? Kue kipang, kue bipang atau Gipang? Gipang. Beda dengan bipang ya? Iya. Jipang atau nanti kalau ke Cilegon, Bang Asnur kapan-kapan ke Banten. Ya, kue kepang itu memang kue disediakan kue kepang. Kalau di Riau, di Sumatera itu kue kepang ya. Gipang ya. Gipang itu rasanya manis. Ya makanan kecil kita. Tapi saya nggak tahu rasa kue kepang yang ada di Banten ya. Baik, selanjutnya siapa? Siapa lagi tadi? Yang sudah menunjuk tangan? Belum ada? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa ini, Bu? Siapa? Bu Tika, Bang, dari Batam. Bu Tika dari Batam, ya. Silakan, Bu Tika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah, bunda, saudara, kakak, adik yang ada di Perluas. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga amalan kita semua diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sehat selalu dan berkarya di karya-karya yang akan datang. Kami ucapkan terima kasih kepada senior kita yang selalu membimbing Putika dari Batam. Kalau nggak gitu nggak bisa berkarya nih, Bang. Salam dari suami di sebelah saya. Kami nggak bikin kue, tapi bikin tips boleh ya. Tips untuk sehat. Ketika kita banyak makanan yang terhidang, itu kan kalori tinggi, manis. Nah, di sini kami suguhkan bawang tunggal. Ini bawang tunggalnya direndam sama madu. Jadi kalau kita sudah berumur makan makanan yang manis, makanan lemak, itu kan jadi kolesterol, jadi penyakit. Tapi kami suguhkan bawang lanang, namanya bawang tunggal. Jadi setelah makan ini kami hidangkan pakai plastik yang tidak pakai sendok. Nanti takutnya fermentasinya. Jadi kita gunakan sendok plastik seperti ini. Jadi tamu kami untuk keluar dari rumah kami sehat. Jadi menggunakan bawang tunggal. Bawang tunggalnya dimasukkan di madu asli. Jadi tetap sehat kita di hari Lebaran. Terus tips yang berikutnya, ketika kita makan nastar itu kan udah berkalori tinggi, gulanya tinggi, pokoknya penuh penyakit katanya. Tapi memang iya, kami punya tips 1, 2, 3, yaitu lompat tali bagi yang kuat 8 menit, jogging 8 menit, jalan perlahan 8 menit, atau yang bisa Zumba 8 menit. Itu membuang kalori, membuang lemak-lemak yang penyakit-penyakit seperti itu. Jadi kita sudah praktek nih Bapak Ibu semuanya. Kami bikinnya yang sehat-sehat saja. Terima kasih atas tips-tipsnya dan ucapan dan waktunya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh nanya nggak? Boleh.
Ilham Bu, penasaran juga sih, kayaknya sehat benar tuh. Bawangnya bawang putih apa bawang merah Bu? Bawang putih yang tunggal. Iya. Dia cuman satu-satu gitu loh Pak. Kalau orang Jawa namanya bawang lanang. Iya sama Bu. Bawangnya, iya, bawangnya cuman satu. Terus maksud saya pertanyaannya lagi Bu, kalau merendamnya dengan madu itu berapa lama Bu? 2 minggu minimum, tapi kami sudah 3 hari, seminggu gitu sudah enak, sudah bisa dimakan. Semakin lama semakin manis, jadi nggak terasa ketar di mulut rasa bawang. Terima kasih Bu. Enteng di badan. Kalau kita masuk angin tuh enak, langsung sembuh. Insya Allah pusing-pusing gitu sembuh. Tapi habis makan itu dianjurkan minum air putih yang banyak. Jadi kami menghidangkan kacang, menghidangkan kue-kue yang manis, nggak takut lagi tamu kami pulang dengan sehat. Begitu. Terima kasih tips Bu. Sama-sama. Bagi tips lagi boleh. Sama menyuguhkan makanan apa tadi? Bawang putih dicampur madu ya. Iya Pak. Nah, kemudian ditambah dengan jogging 8 menit, jalan-jalan 8 menit untuk mengurangi kolesterol yang masuk dari kue-kue yang kita makan selama Lebaran. Ya, semoga tips itu berguna untuk kita. Ya, terima kasih Bu Tika, selamat Hari Raya Idul Fitri. Kirim salam untuk keluarga di Batam. Berikutnya masih ada. Tadi saya lihat ada Bu Yurnelis dari Sumatera Barat, koordinator Sumatera Barat. Udah ya? Oke, selanjutnya saya perkenalkan ada kiriman dari Wong Kito Galo dari Sumatera Selatan. Ada Bu Yuni Mularsi sudah bersama kita. Ini ngirim pempek nih. Pempek Palembang. Apakah pempek ini juga salah satu makanan khas di saat Lebaran? Mari sama-sama kita dengarkan penjelasan dari Bu Yuni Mularsi. Silakan Bu Yuni. Halo Bu Yuni Mularsi. Orangnya udah ada? Suaranya belum ada Bu Yuni, di mute-nya. Sudah kedengeran Bang? Oke. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mengucapkan minal aizin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Mohon maaf lahir batin kepada Bang Asnur, tim Perwas dan kawan-kawan Perwas dari Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, juga kawan-kawan dari Malaysia, Singapura, dan negara tetangga yang lain. Sebenarnya untuk pempek ini memang makanan khas Palembang, tapi pada waktu hari raya itu pempek ini wajib ada di tiap rumah. Sejarahnya pempek ini pada zaman dahulu itu dibuat oleh orang Tionghoa yang bernama Ape. Nah, Ape ini rumahnya di pinggir Sungai Musi. Jadi dia melihat banyaknya ikan, kemudian dia membuat makanan yang terbuat dari ikan yang dicampur dengan sagu. Nah, pada waktu itu belum ada namanya, makanya orang-orang pada waktu mau membeli, memanggil makanan yang dibuat oleh Ape ini, dia menyebut namanya Pe begitu. Makanya dia menjadi empek-empek namanya. Empek-empek ini terbuat dari ikan yang
Kalau zaman dahulu ikan tenggiri, tapi sekarang seiring dengan berjalannya waktu, ikan tenggiri ini sulit didapat, makanya bisa diganti dengan ikan gabus atau ikan lain yang ada, bahkan ikan sarden pun bisa dibuat empek-empek. Barangkali itu saja, Bang. Oke, terima kasih Bu Yuni Maharsi. Ternyata empek-empek tidak saja makanan khas Sumatera Selatan, tapi juga menjadi makanan penting di saat hari Lebaran, ya. Iya, Bang. Oke, sebelum kita masuk ke episode berikutnya, agar kita tidak boring ya, coba saksikan satu lagu video klip saya, ini baru sedang proses ya. Mudah-mudahan lagu ini bisa kita terima bersama, Sulam Cahaya. Ya, ini sedang proses video klip ya, sedang editing. Rencananya tahun ini sudah peluncuran, tapi tidak terkejar, ada beberapa lagu lagi yang sedang proses. Berapa 10 lagu ya. Sulam Cahaya ini diambil dari puisi saya berjudul Sulam Cahaya. Silakan, oke. Putar lagunya. Sulam Cahaya, lagu religi ya. Kurunglah aku di rumah cintamu, agar diriku tak kuasa menjauh. Sulam Cahaya ya. Masih di acara bincang-bincang silaturahim di Hari Raya Idul Fitri 1443 dengan kue Nusantara. Kita masih 20 menit lagi ke depan ya. Untuk acara ini, silahkan untuk kawan-kawan yang mengucapkan selamat Hari Raya Fitri yang belum, kami persilahkan untuk 3 orang lagi. Tadi ada dari Malaysia juga belum ya. Ada Puan Emma ya. Emma dari Malaysia, silahkan ucapkan selamat Hari Raya Fitri serta memperkenalkan kue khas dari Malaysia. Silahkan. Dan untuk kawan-kawan yang lain yang belum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Emma Syam. Saya berada di Lebuh Raya sekarang ni. Nak balik ke Lengging, tapi saya dapat mendengarlah rakan-rakan mengucapkan salam Lebaran. Salam Lebaran juga daripada saya, Emma Syam. Maaf zahir dan batin. Untuk hidangan Syawal tu di Lengging, masakan kami lemang dan rendang. So dia memang hidangan setempat dah, ataupun di Malaysia memang itu memang hidangan Syawal. Ketupat dan kuah kacang ya juga. Itu hidangannya lah. Saya minta maaf banyak-banyak sebab tak boleh nak berbual panjang sebab Mak berada di Lebuh Raya. Sekian. Oke, terima kasih Puan Emma dari Malaysia. Ternyata sama ya, ada rendang, ada lemang ya di Malaysia. Selanjutnya, siapa tadi yang sudah mengangkat tangan? Pok Tuti ya? Ya, silakan Pok Tuti. Mute. Bah, saya tadinya angkat tangan itu lagi ngasih jempol lagu abang ya, salah pencet. Iya. Tapi kalau udah dikasih kesempatan ya, terima kasih. Boleh juga saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin kepada seluruh keluarga besar Perwas, baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di negara-negara lain. Ya,
barangkali pada kesempatan ini saya mau menyuplik sajalah lagunya Oma Irama mungkin sedikit ya. Tapi kita sudah lewat, kalau dikasih waktu. Tibalah sudah pesta lebaran, hari raya Idul Fitri. Jiwa yang baru, pakaian baru, cermin kebahagiaan. Sanak saudara, handai dan taulan, saling bersilaturahmi. Peluk dan cium, tangis dan tawa, saling bermaaf-maafan. Minal aidin wal faizin, maafkan lahir dan batin. Minal aidin wal faizin, halal bihalal ya Allah, amin. Terima kasih Bang, Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Bu Tuti. Ayo, selanjutnya setelah Bu Tuti, siapa lagi yang kesempatan ini gunakan untuk mengenalkan diri serta mengucapkan selamat Hari Raya Fitri kepada kawan-kawan dan mengenalkan kue khasnya. Ada Ibu Luda Sofia dari Banten juga ya. Silakan Bu Luda. Mana orangnya? Masih mute-nya itu ya. Halo Bu Luda Sofia. Selanjutnya Bu Nurhatika. Halo Bu Nurhatika. Hah? Masih ya. Siapa lagi yang mau? Siapa? Ibu Desmainil. Silakan. Dari Sumatera Barat. Halo Bu Desmainil. Mute-nya dihidupin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin wal faizin. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Taqabbalallah. Astagfirullah. Ulangi ya. Saya Dasmainil dari Sumatera Barat mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Dengar suaranya Bang? Dengar terus, lanjut. Nah, tadi Abang sudah sebutkan kue keramai ya Bang? Ya, salah satu ciri dari Sumatera Barat yang bahannya juga dari beras ketan campur dengan beras tepung beras biasa. Pakai gula merah atau kalau bahasa Sumatera Baratnya gula merah boleh gula enau atau gula aren. Kemudian ditambah santan, kasih garam sedikit, diaduk sampai dia kental. Kemudian jadilah dia kelamai Bang. Ditaruh di piring supaya jadi dah keras baru dipotong-potong. Nah, itu cara membuat kelamai, Bang. Halo. Ya, Bu. Ya, itu diantaranya, Bang. Oke, Bu. Terima kasih, Bu, udah semua ini. Tentang kelamai tadi ya? Ya, kelamai tadi, Bang. Yang Ibu Awang tanya sama Bu Marita tadi. Oke. Salah satunya. Ya, makanan Bu Marita yang ngirim orangnya nggak ada nih, Bu Marita ya? Iya, Bang. Oke, masih ada yang mau mengucapkan selamat Idul Fitri dan memperkenalkan kue daerahnya. Nanti ini impian cita-cita kita bersama. Suatu waktu kelak nanti kita bisa membuat acara halal bihalal bersama yang lebih besar dan bisa hadir bersama-sama
dan memperkenalkan kue-kue daerah kita masing-masing. Ya, Saya Bang. membayangkan jika nanti tidak ada lagi COVID, Corona, dan sebagainya, kita bisa buat acara halal itu ya. Bersama-sama seluruh Indonesia ya. Bahwa Perwas masih memperkuat silaturahimnya, memperkuat budayanya. Salah satunya adalah mempertahankan kue tradisi yang ada di daerah dan negara masing-masing. Oke, sebelum kita tutup acara ini, tidak ada lagi ya? Halo Bang, Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Di anak Bang. Ya silakan dari siapa tadi? Kirana Halim Bang, dari Padang. Ayo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir dan batin, minal aidin wal faizin, ya Bang semuanya. Baik Bang, ini ada makanan khas Lebaran dari Sumatera Barat, khususnya Pariaman Bang. Oh, Padang Pariaman. Pariaman ya? Iya, Padang Pariaman itu namanya Bang bambue katupe lama. Ketupat ini diisi pakai beras, direbusnya pakai santan, dikasih garam, dikasih daun pandan, kemudian direbus kurang lebih sampai masak itu 5 jam. Baru masak, kemudian nanti makannya nanti kita buat kuah balado Bang. Halo? Halo ya, lanjut. Ya, dibuat kuah balado. Tuh kuah balado tuh bumbunya tuh dari cabai merah, tomat merah, bawang merah, bawang putih, itu direbus, kemudian di blender. Nah, setelah itu dimasak, kasih air sedikit, masak sampai matang. Nah, dikasih garam. Maka ketupat tadi, maka kita itu ada tuh cara penyajiannya Bang tuh dipotong belah 2, taruh di piring, kemudian dikasih kuah cabai tadi Bang. Seberapa kita suka. Itu masakan ketupat lama dari Pariaman Bang. Ya, oke, kue tupai lama, tapi susah dikirim ya. 3 hari udah pasti ya. Iya, ketupat lama Bang. Beko rasanya di Jakarta Bang. Oke. Terima kasih Bu Elvira Nalim. Mohon maaf lahir batin untuk keluarga Sumatera Barat. Selanjutnya siapa nih? Mana tadi Bu Ainun, mana Bu Ainun? Pak Umar Zain, hadir nggak? Dari Sumatera Utara? Halo, masih ada yang mau? Bang. Ada Bu Suhartati ya dari Jawa Timur. Silakan Bu Suhartati. Ya, terima kasih Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Bang Asnur dan teman-teman semua, saya ucapkan selamat Idul Fitri, minal aidin wal faizin, maaf lahir batin. Bang, mohon maaf, ini menambahkan keterangan Mbak Kanti tadi, Bang. Saya di sini ada kacang telur, Bang. Ada kacang telur, ini juga ada kacang telur. Kebetulan di sini ada 2 kacang telur, dan yang lainnya ada kacang kapri, Bang. Untuk Lebaran itu biasanya kacang telur, kacang kapri. Kemudian kalau Bang Asnur tadi apa mente ya, Bang ya? Kalau di Sidoarjo tuh mente, Bang. Yang bijinya jambu monyet itu. Itu juga pasti ada di setiap rumah. Kemudian ada kacang beras, Bang. Kacang beras itu kecil-kecil seperti beras begitu, tapi enak juga. Itu dinamakan kacang beras. Kebetulan di sini juga tidak ada. Yang ada yang banyak ini kacang telur. Kemudian di sini juga ada kue kacang yang sama dengan Mbak Kanti. Ini kue kacang enak asli Jember. Nah, ini juga ada, Bang, di sini sama dengan Mbak Kanti tadi.
Jadi memang banyak kacang-kacangan yang ada di Jawa Timur yang tadi sudah disebutkan Mbak Kanti, kacang apa tadi, kacang bawang ya Bang ya. Di sini juga ada. Itu dari zaman dulu sampai sekarang masih ada. Kalau saya zaman kecil dulu itu meletesi itu menguliti kulitnya, itu dikasih apa namanya, air panas itu terus diplenteti. Zaman kecil dulu suka begitu. Jadi banyak sekali macamnya. Kalau Mbak Wulan kirim macam-macam kacang itu memang banyak sekali. Di sini ada kacang yang saya sebutkan tadi. Saya kira itu Bang, tambahan dari Sidoarjo, yang kebetulan di sini juga ada kacang enak dari Jember. Terima kasih Bang. Ya, Sekali lagi saya ternyata Jawa Timur sangat banyak sekali kacang-kacang ya. Iya Bang. Kacang ya. Sayang kalau untuk yang giginya bolong, kasihan ya kacang. Apalagi kalau kacang beras tadi sangat kecil ya. Ada dari Tanjung Balai Kerimun, ada Pak Rasid. Ayo Pak Rasid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minta maaf Bang, terlambat ini baru dapat masuk. Kita udah buka dari tadi, tapi karena tamu belum dapat ditinggalkan, baru muncul ini. Saya pertama mengucapkan selamat Idul Fitri untuk semua teman-teman kita yang hadir. Ada 43 orang, alhamdulillah ini kita bersilaturahim malam ini, baik yang wajahnya nampak langsung maupun yang fotonya saja. Jadi mohon maaf lahir dan batin dari saya dan seluruh keluarga. Kalau ada selama kita berkomunikasi di media sosial mungkin tersinggung, tidak menyenangkan, ya barangkali ini kesempatan saya dan keluarga tentunya mohon maaf. Saya pikir itu Bang, terima kasih nih Abang sudah buat acara Ramah Tamah ini, kita bisa saling berbagi. Tadi saya juga sudah nikmati itu lagu-lagu yang didendangkan oleh teman-teman kita. Alhamdulillah ini nanti ke depan kita harapkan ini masih ramai yang mau menyanyi, kita dengarkan lagunya nanti. Barangkali itu Bang, nanti kalau ada apa-apa kita raise hand aja untuk menyampaikan apa yang kita inginkan nanti. Terima kasih dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Pak Rasid Nur. Sebelum kita mengakhiri acara kita hari ini, sudah hampir pukul 20 ya. Bang Nur. Halo, saya ada. Halo. Ya. Ainun Bang. Mana videonya? Videonya tadi baru muncul. Sebenarnya saya dari awal sudah nyimak Bang, tapi kadang-kadang suaranya hilang timbul karena saya betul-betul pusing. Jadi tadi perjalanannya dari kampung itu dari jam 6:30 udah di Pompong, kemudian nyambung Pompong yang lebih besar, kemudian naik becak, naik speedboat, naik mobil, baru sampai ke rumah. Kue udah banyak hancur Bang, ini ada kue yang di rumah. Ini, tapi Bang, saya ini tak bisa cerita tentang bahannya, begitu banyak, saya memang tak suka buat kue. Jadi ini namanya, ini kue, kalau kami bilang kue napal Bang, kalau kita Bengkale itu kue napal namanya. Ini ada cetakan khusus. Kue apa namanya, kue Natal? Kue napal. Jangan Natal Bang, napal. Sama dengan kue semprong. Kue semprong ya, kalau orang Karimun sebutnya kue semprong. Kue semprong ya. Jadi ini membuatnya ini agak rumit. Ada cetakannya tuh, adonannya kayak kita membuat tepung untuk goreng pisang itu encer ya, lebih encer lagi. Kemudian dimasuk langsung dicepit, digoreng atau dibakar, baru kemudian digulung. Ini agak rumit. Tapi saya paling suka kue ini. Apa bisa berubah dari kue semprong menjadi kue napal? Kue napal kalau kita dulu soal panjangnya kue napal Bang. Kenapa dirubah dari kue semprong jadi kue napal? Ceritanya gimana? Kalau di Karimun namanya kue semprong. Kemudian kalau ini tadi kue bawang Abang sudah bilang gitu. Kemudian ini kalau di kampung kami yang tak
tak ketinggalan. Ini kue zaman dulu kala. Ini membuatnya agak rumit. Ini kue bangkit dari tepung gandum. Ada rasa kelapa yang sudah digongseng kemudian dihaluskan. Ya, Bang? Oke, itu kue bangkit ya? Ya, kue bangkit dari tepung gandum. Ini Masih membuatnya paling sulit masih nih kue bangkit kadang-kadang. namanya kan? Ya Bang, kue bangkit. Belum dirubah kan? Belum. Ini kue bangkit juga tapi rasa kacang tanah. Ya. Nah, ini biasanya rumah orang tua ada, memang kalau anak-anak muda mungkin tak suka, tapi kalau saya suka, makanya dibawa dari kampung tadi. Kemudian sebelum saya akhiri, ini saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri kepada keluarga besar Perwas. Mungkin di dalam seharian saya sering banyak canda, mungkin kadang-kadang ada juga yang merasa nggak enak, mungkin ya, yang tidak ke tempatnya. Saya menyusun 10 jari, mohon maaf lahir dan batin, dengan harapan agar semuanya membuka pintu maaf untuk saya, sehingga kita kembali kepada fitrah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya sampai juga dari kampungnya ke kampung tempat tinggalnya sekarang. Iya Bang. Memang perjuangan orang tinggal di kepulauan itu dari pulau ke pulau ya. Iya Bang. Ya, di darat, kalau Pok Tutik dari Jakarta ke Jawa sekarang lewat pesawat, lewat darat, tidak terlalu banyak perjuangan yang dicapai. Tapi kalau kepulauan itu dari Selat Panjang ke Tanjung Balai, belum lagi ke Anambas. Anambas itu ya, itu berliku-liku lagi perjalanannya. Mudah-mudahan kita sampai ke Anambas itu, Pok Tutik nanti. Amin. Itu disebut surga tersembunyi katanya. Amin, Apakah amin. kita datang surganya melihatkan dirinya atau masih bersembunyi? Baik kawan-kawan, sebelum kita akhiri, kita foto-foto bersama dulu ya. Silahkan dibagi, lihatkan video semuanya, fotonya. Di foto. Ini Bang. 1, 2, 3. Oke, lanjut. Lagi ya foto. 1, 2, 3. Lagi. Yang belum buka video, buka videonya ya. Layar selanjutnya, standby. 1, 2, 3. Oke, demikian tadi acara kita, acara yang sederhana, ramah tamah, mengucapkan mohon maaf lahir batin dan memperkenalkan kue kita. Bertemu lagi kita dalam program Perwas selanjutnya. Kita rencanakan apakah kita buat acara halal bihalal yang dikemas serius atau tidak, nanti kita kembalikan lagi di grup. Kalau kemungkinan kita buat, kita akan menyelenggarakannya. Tapi kalau tidak, inilah hari ini anggap saja acara halal bihalal kita. Mohon maaf lahir dan batin. Sampai jumpa.